Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Ananda, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3. Silahkan Ananda membuka buku tema 3-nya. Kita akan belajar perubahan wujud benda. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Kita akan mempelajarinya di subtema 3 ya. Perubahan wujud benda di alam adalah tanda kebesaran Allah. Nah, anak-anak, marilah kita mempelajari perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita. Perubahan wujud benda yang pertama, kita akan mempelajari perubahan wujud benda yaitu mencair. Dari teks berikut, proses perubahan wujud benda yang dinamakan perubahan wujud benda mencair yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Kita perhatikan teksnya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi cair. Begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Nah, jadi anak-anak, peristiwa mencair yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian ada informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Kemudian ada juga perubahan wujud benda yang disebut membeku. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Ya, itu tadi anak-anak, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Selanjutnya, perubahan wujud yang dinamakan menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Contoh peristiwa menguap lainnya yaitu ikan asin yang dijemur atau pengeringan ikan dijemur di bawah terik matahari. Anak-anak, peristiwa menguap dapat juga dilakukan dengan percobaan berikut. Anak-anak perhatikan,
Ini ada di buku temanya ya. Jadi peristiwa menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela menjadi yang awalnya kering, ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, jadi peristiwa mengembun ini dapat juga dilakukan dengan percobaan berikut. Nanti anak-anak dibaca kembali bukunya. Jadi yang dinamakan peristiwa mengembun atau perubahan wujud mengembun yaitu mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada juga perubahan wujud yang dinamakan menyublim. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari, bentuknya bulat, beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Apa yang akan terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Peristiwa apa yang terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, jadi anak-anak coba diingat, perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian ada juga perubahan wujud benda yang dinamakan mengkristal. Perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat. Jadi perubahan wujud benda yang dinamakan mengkristal yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya pada es kering. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Selanjutnya kita akan belajar tentang gambar dekorasi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran ini tentang gambar dekorasi kita belajar tentang bentuk-bentuk garis, kemudian berbagai macam bentuk, sehingga jika garis-garis tersebut atau bentuk-bentuk digabungkan menjadi sebuah karya seni. Anak-anak perhatikan gambar. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat bersifat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Kemudian ada beragam warna, di antaranya warna primer. Warna primer yaitu merah, kuning, dan biru.
Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Bentuk dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Dari gambar yang anak-anak lihat di sini, gambar-gambar ini bisa kita buat dari berbagai macam garis dan berbagai macam bentuk, sehingga gambar-gambar ini terlihat indah. Setelah diwarnai, maka gambar-gambar ini akan terlihat lebih indah. Di subtema 3 kita juga akan belajar keberagaman individu. Di sini kita akan belajar peran individu dalam kehidupan sehari-hari. Peran individu juga dapat kita temukan ketika belajar kelompok, ketika bermain, kemudian ketika di sekolah saat melaksanakan kebersihan kelas. Dalam keluarga juga memiliki peran masing-masing pada setiap anggota keluarga. Nanti anak-anak silahkan dibaca lagi bukunya. Nah, untuk tugas hari ini ada di halaman 120, 121, dan 145. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah mempelajari perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kemudian ada peristiwa membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ada juga mengembun, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Selanjutnya ada peristiwa perubahan wujud menguap, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Kita juga tadi mempelajari perubahan wujud menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas, dan perubahan wujud mengkristal, perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kita juga mempelajari berbagai macam garis dan bentuk dan juga warna yang dapat kita buat sehingga menghasilkan karya seni. Mempelajari peran-peran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.